Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Anissa Rahmat dengan NPM 2114-151018, mahasiswi Universitas Lampung, jurusan Kehutanan. Mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarto, MSI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi evolusi mamalia atau primata dengan judul PPT struktur populasi primata bekantan atau Natalis lavartus di area Gunung Batu, Sawar, Kecamatan Hulu Sungai Tengah. Yang pertama, pendahuluan. Bekantan merupakan hewan primata yang dilindungi baik nasional maupun internasional. Primata ini sendiri merupakan ordo dari mamalia bekantan tersebut. Primata merupakan ordo dari mamalia bekantan tersebut. Bekantan adalah salah satu jenis primata endemik di Kalimantan. Sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Selatan nomor 29 tahun 1990, tanggal 6 Januari 1990, bekantan diterapkan sebagai fauna maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Habitat dan populasi bekantan banyak mengalami kerusakan dan penurunan, yaitu pada tahun 1987 populasi bekantan sekitar 260.950 ekor. Sedangkan pada tahun 1995 menjadi ekor. Maka diperkirakan penurunan populasi bekantan berkisar antara 50-80% selama kurun waktu 36-40 tahun terakhir. Nah, habitat bekantan di Kalimantan biasanya ditemukan pada tepi sungai, rawa, pegunungan. Nah, jadi 3 tempat ini merupakan yang sering ditemukannya bekantan di Kalimantan. Namun, bekantan yang hidup di daerah pegunungan masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat luas. Seperti pada Gunung Batu Sawar yang merupakan gunung kapur, sehingga banyak aktivitas manusia di dalamnya yang membuat bekantan tidak nyaman. Yang kedua yaitu metode. Agar dapat mengetahui populasi primata yang dilakukan dengan sebuah metode yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu ada metode observasi, metode perhitungan konsentrasi. Setelah itu mendapatkan hasil, yaitu sebagai berdasarkan hasil primata. Yang ketiga itu hasil. Jadi dalam penelitian ini mendapatkan hasil. Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan di lapangan terhadap primata bekantan dengan luas area pengamatan 200 meter kali 300 meter, diketahui jumlah berdasarkan waktu pengamatan, yaitu seperti pada gambar berikut yang mengenai populasi bekantan. Jadi ini merupakan gambar yang mengenai populasi bekantan. Selanjutnya, hubungan antara jumlah individu bekantan dengan kerapatan kelas umum bekantan. Yang gambar 2 itu merupakan jumlah individu bekantan, dan yang gambar 3 itu merupakan kerapatan kelas umum bekantan. Jadi kaitannya yaitu dewasa berjumlah 17 ekor dan angka kerapatannya 0,02 IND per H. Yang kedua yaitu muda berjumlah 23 ekor dan jumlah kerapatannya 0,038 IND per H. Dan yang terakhir itu anak berjumlah 13 ekor dan jumlah kerapatannya 0,022 IND per H. Jadi pengamatan bekantan itu dilakukan atas 3 kelompok umur dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kan ada dewasa, muda, dan anak-anak. Yang dewasa ciri-cirinya itu usianya reproduksi optimum dan berukuran tubuh besar. Sedangkan yang muda mencapai kematangan seksual, mempunyai tubuh sedang, dan sudah bisa dilepas dari induknya. Jadi dia tidak ikut kemana-mana dengan induknya. Nomor 3 yaitu anak, yang selalu bergantung masih
yang selalu bergantung dengan induknya. Ukuran tubuhnya paling kecil. Dari hasil pengamatan yang dituangkan pada tabel 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa tabel urutan dan dapat dituangkan dalam tabel primata umur sebagai berikut. Jadi ini merupakan tabel primata umur populasi bekantan. Yang hijau anakan, yang merah muda, yang biru dewasa. Jadi yang berwarna merah ini merupakan yang paling besar. Kita masuk pembahasan. Yang pertama, bekantan paling banyak ditemukan di daerah yang banyak memiliki sumber makanan dan sumber air melimpah, seperti anak sungai Nateh, di tempat tumbuh-tumbuhan, pepohonan seperti pohon beringin, karet, dan kacang-kacangan. Mereka sering di situ karena banyak sekali sumber makanan dan minuman. Selanjutnya, kerapatan atau kepadatan populasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama kelahiran, kematian, migrasi, dan kondisi habitat. Kerapatan populasi yang rendah kemungkinan diakibatkan oleh faktor pengendalian populasi seperti pemburuan liar, tingkat persaingan tinggi, produksi rendah, dan kurangnya ketersediaan makanan, maka menyebabkan kerapatan populasi makin rendah. Nah, apabila daya dukung habitat tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi cepat, populasi bekantan di kawasan ini akan menurun drastis. Kondisi ini berpotensi membuat populasi bekantan tersebut terancam punah. Keberadaan bekantan pada masa mendatang diperkirakan akan mengalami kelangkaan. Mengapa? Karena kelompok umur dewasa tidak dapat mempertahankan keberadaan populasinya. Faktor utama yang menyebabkan populasi bekantan menurun yaitu rusaknya habitat dan pemburuan liar. Semakin rusak habitat yang ditempati bekantan, maka bekantan tersebut akan habis, dan jika diburu oleh masyarakat, maka bekantan pun tidak dapat berkembang biak secara banyak. Selanjutnya, struktur umur populasi bekantan yang diteliti menunjuk struktur umur yang menurun karena jumlah bekantan anak lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah umur dewasa atau muda, maka dapat menyebabkan kondisi reproduksi rendah, pertumbuhan populasi menurun, kondisi struktur tidak baik. Hal ini dapat menimbulkan gangguan pada saat akan bereproduksi untuk menghasilkan keturunan, serta meningkatkan kematian pada umur anak. Spesies yang sukses berevolusi menjadi spesies lain akibatnya yaitu adanya perubahan lingkungan atau akibat perubahan lingkungan. Jadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu spesies seringkali tidak terlalu jelas. Tapi intinya kepunahan bisa terjadi karena merupakan bagian dari siklus alami. Populasi bekantan awalnya hanya terdapat pada tepi sungai, gunung batu. Namun, karena terdapat beberapa faktor, bekantan dapat hidup di daerah pegunungan batu. Faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu waktu, pertumbuhan masyarakat makin pesat, dan pembangunan rumah-rumah warga dekat tepi sungai. Nah, pertumbuhan masyarakat makin pesat dan pembangunan rumah-rumah warga ini mengakibatkan bekantan itu terganggu. Jadi mereka lebih memilih pergi ke gunung atau ke tepi sungai. Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat dua perbedaan pendapat tentang populasi bekantan di gunung dan di tepi sungai. Di antaranya itu pendapat dari Profesor Arif Sujoto dan Firdaus. Yang pertama, Profesor Arif Sujoto menyatakan berdasarkan 3 lokasi penelitian bahwa populasi daerah gunung lebih banyak daripada di tepi sungai. Sedangkan Firdaus menyatakan sebaliknya, populasi di tepi sungai lebih banyak daripada di pegunungan karena dipengaruhi oleh jumlah dan variasi makanan yang lebih banyak. Jadi mereka ini memiliki dua pendapat yang berbeda. Selanjutnya, bekantan itu merupakan jenis primata herbivora atau pemakan daun. Beberapa sumber makanan bekantan dijumpai di kawasan yaitu Ficus sp, pohon kayu kacang atau lada, pohon loa, dan karet. Dengan adanya hubungan bekantan dan tumbuhan ini, keberadaannya akan saling mengisi dalam kawasan hutan.
jadi saling melengkapi gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa bekantan yang telah ditemukan di kawasan penelitian yaitu dewasa berjumlah 17 ekor dengan kerapatan 0,028 IND per H dan muda berjumlah 23 ekor dengan kerapatan 0,038 IND per H dan anak berjumlah 13 ekor dengan kerapatan 0,022 IND per H. Dan jumlah total keberadaan 0,08 INDH yang mengidentifikasi bahwa bekantan berada dalam kawasan yang tidak mendukung bagi populasinya. Struktur populasi bekantan di kawasan Gunung Batu, Sawar Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, digambarkan dengan piramida umur, maka membentuk piramida kandi atau pasu yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.